Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Immanuel, Allah beserta kita. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun Ia adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab Ia telah menjadi sama dengan manusia di tengah berbagai persoalan kehidupan. Apakah kita sungguh percaya akan kehadirannya sebagai sahabat di dalam perjalanan hidup ini? Terkadang ketakutan, kebimbangan, keputusasaan, dan dosa membuat kita merasa Allah begitu jauh. Namun Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang setia dan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah syukur Natal dengan memuji Tuhan. Hai, mari berhimpun. Bersukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada sore ini. Pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus dilahirkan dari perawan Maria, Ia menjadi seperti kita dalam segala hal, kecuali dosa. Biarlah kita terlahir kembali padanya dan bebas dari cara hidup kita yang penuh dengan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Kuasa dan Kekal, inilah kami umat-Mu yang dengan segala kerendahan hati dan penyesalan mengaku bahwa kami seringkali mengabaikan kehadiran Roh Kudus dan gagal dalam tugas menghadirkan damai bagi sesama. Kami sering abai itu ketika kami sering abai terhadap mereka yang menderita kelaparan, mereka yang miskin, mereka yang sakit,
mereka yang diasingkan dan yang tertindas. Dengan jujur kami mengaku, ya Tuhan, bahwa kami belum sepenuhnya menjalankan firman-Mu. Kadangkala kehadiran kami pun mungkin tidak membawa cinta dan kedamaian. Di dalam keyakinan akan kasih dan kebaikan-Mu, ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Baharuilah kami oleh Roh Kudus, dan sucikanlah kami melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang kelahirannya kami rayakan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi, bagi setiap kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahan di hadapan Allah, kini dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa menurut Injil Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Yang menjadi kabar sukacita bagi keselamatan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dia. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, bersambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu. Hai dunia, elukanlah Raja-Mu penuhmu. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Baik, yang ketiga, Dialah Raja semesta. Dialah Raja semesta, benar dan melihat. Masyurkanlah, hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Puji-pujian syukur Natal, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati bersyukur. Kita memujinya karena Ia telah menganugerahkan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Sang Immanuel, Allah beserta kita. Kisah kelahiran Kristus tidak pernah menjadi usang. Kita terus mengingat dan merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai seorang bayi dan terus menantikan kedatangannya kembali dengan sukacita. Kemuliaan bagi Sang Raja yang telah lahir dan akan datang. Sama seperti malaikat, kita memiliki kabar baik untuk diberitakan. Yesus Kristus telah lahir, telah hadir untuk mengubah kisah kita. Kita memiliki pengharapan, bebas dari dosa, dan memperoleh hidup yang kekal.
damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita bersama-sama memuji Tuhan dari pujian Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In excelsis Deo. Gloria excelsis Deo. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari pemuda GPKI Rempoa. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saya persilahkan kepada petugas untuk boleh memadamkan lampu. Sambil lilin dinyalakan, kita memuji Tuhan, malam kudus, sunyi senyap. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Gembala Sidang GPKI Rempoa, Bapak Pendeta Dr. Ruben Simnasi MTH. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh pelayan firman Tuhan malam hari ini, Bapak Pendeta Dr. Jimmy MR Lumintang MTA MTH. Lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal GPKI Rempoa 2020, Saudara Aristo Edison Talang SPD. Yang keempat akan dinyalakan oleh Majelis Jemaat GPKI Rempoa, Bapak Sony Kamlasi. Kepada Ibu Rone Tentang MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masing-masing menyalakan senter yang ada di handphone kita dan kita angkat dan kita bersama-sama menyanyikan pujian malam kudus.
kudus sunyi senyap, kabar baik mendengar. Malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggelegar. Dalam surga menyanyikannya, kau gembala menyaksikannya. Lahir Raja Shalom, malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkah. Malam kudus sunyi senyap, kurnia dan berkah tercermin bagi kami terus di wajah-Mu ya Anak kudus. Cinta kasih cinta kasih kekal. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali, lampu dinyalakan kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Jimmy M.R. Lumintang, MBA, MTA. Mari kita menyanyi pujian Arti Kehadiran-Mu, jalan-Mu tak terselami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berlimpah, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan artiku hadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya,
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh kebenaran, sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Mana yang dipersilahkan. Kita tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Allah yang kudus dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam persekutuan kami bersama ya Tuhan, menghayati cinta kasih Tuhan kepada manusia, kepada kami sekalian. Kami boleh merayakan cinta kasih itu dengan mengenang kelahiran Kristus, dengan mengenang kelahiran Kristus juga di dalam hati kami. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya kuat kuasa Roh Allah yang kudus mengurapi kami, sehingga di dalamnya kami dimampukan untuk memahami rahasia kebenaran firman-Mu, sekaligus dimampukan untuk melakukan, melaksanakan, mengamalkan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Demi Kristus Yesus sang firman hidup itu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-25. Firman Allah berbunyi demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dan Roh Kudus. Diulangi, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandung, diulangi,
Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi-nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia adalah kita semua yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, merenungkan siang dan malam, dan mengamalkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi, MTH, yang boleh memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam Natal GPKI Rempua Permai. Terima kasih untuk panitia, ketua panitia. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, shalom. Tema kita yang hari ini adalah Allah menyertai kita. Nats yang kita boleh renungkan bersama adalah Matius pasal 1 ayatnya yang ke-23. Tadi malam dalam perayaan Natal Sekolah Tinggi Teologi IKAT, ada pesan monolog yang ditampilkan oleh mahasiswa yang menggambarkan dan menceritakan tentang situasi dan kondisi sekarang ini. Bahwa Corona-19 atau virus Corona di tahun 2020 seolah-olah merenggut harapan sukacita Natal. Ada keluarga yang berduka, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak yang menderita sakit, ada kesedihan, bahkan ada gereja yang kehilangan pendeta. Tapi bagi orang Kristen, Natal boleh menjadi solusi, boleh menjadi penguatan, boleh menjadi penghiburan dari semua kesedihan, kedukaan, dan penderitaan. Kelahiran Yesus Kristus adalah pernyataan kasih Allah di tengah-tengah kehampaan dan semua duka dan kesedihan. Pak Gembala Sidang, Pak Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi mengangkat tema kita pada malam hari ini dengan situasi dan kondisi yang akan memberikan satu pemahaman, penghayatan dan kehadiran Kristus Yesus itu di tengah-tengah dunia dan khususnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan
dan dia mengasihi Tuhan. Dalam Nats, Matius pasal 1 ayat 23 itu menceritakan bagaimana cinta kasih Tuhan itu bagi manusia. Bagaimana Yesus Kristus itu hadir di tengah-tengah dunia yang makin lama makin hancur. Bagaimana dia berinkarnasi dalam dunia ini. Dengan tujuan ialah Immanuel. Kata Immanuel ini bukan hanya dimaknai bahwa dia bersama-sama, dia menyertai. Tetapi kata Immanuel itu mengandung dua hal. Allah menyertai dalam konsep Allah yang transendental. Yang melakukan penyertaan kepada manusia dengan menggunakan properti, dengan menggunakan sarana. Antara lain, bagaimana Allah menyertai bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, melakukan perjalanan menuju kepada tanah Kanaan. Dan dalam proses mereka menuju kepada tanah Kanaan itu, walaupun dalam posisi mereka yang tegar tengkuk itu, yang tidak setia itu, tetapi Allah tetap setia dalam penyertaannya. Allah menyertai mereka pada waktu malam dengan tiang api. Dan pada waktu siang hari Allah menyertai mereka dengan tiang awan. Dan juga di dalam proses kehidupan mereka, Tuhan menyertai mereka, memberikan makan, memberikan mana kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang transendental, yang sangat berkuasa, yang duduk bersemayam di kerajaan sorga, yang Allah yang sangat-sangat luar biasa, yang juga bisa hadir di mana-mana, mengetahui sampai kedalaman hati pun seseorang. Allah yang ajaib dan Allah yang sulit dicapai dengan keberadaan manusia itu, yang hanya dapat dicapai dengan iman. Sehingga ada lagu berkata, Tuhan hanya sejauh doa. Allah yang transendental, yang ada kalanya diterjemahkan dan diinterpretasi bahwa Allah juga itu sangat menakutkan. Dikala terjadi tsunami, maka banyak orang membuat pernyataan bahwa Allah marah. Allah tidak pernah marah, tetapi Allah begitu tegas untuk memelihara dunia dan juga umatnya. Tapi Allah juga itu cemburuan. Dia tidak mau dia diduakan. Dia mau setiap orang hanya percaya kepadanya. Allah yang transendental. Allah El Shaddai. Allah yang maha kuasa. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dan dengan Allah yang maha kuasa itulah, kekuasaan itulah, dia dapat menyertai kita dengan segala properti yang ada dalam dunia ini. Dan dia menggunakan sarana-sarana. Hal yang kedua ialah Immanuel itu adalah Allah yang menyatu dalam dunia ini. Allah yang berinkarnasi ke dalam dunia ini, termasuk juga berinkarnasi di dalam kehidupan Allah yang imanental.
Seperti Galatia 2 ayat 20 berkata, bukan lagi Rasul Paulus berkata, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena Wahyu 3 ayat 20 berkata, Allah makan bersama-sama. Allah menyatu dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh manusia. Dan dia sanggup mengambil alih apapun yang sedang dialami oleh manusia itu. Khususnya bagi orang yang percaya. Dan untuk itulah dalam proses kehidupan juga Allah yang imanental itu dalam Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan, merujuk kepada bersama-sama. Itu. Allah dalam kehidupan kita melakukan karya-karya di dalamnya. Itulah Immanuel. Allah menyertai. Dia menyertai dengan kekuasaannya. Dan lebih daripada itu, dia menyertai dalam kebersamaan kehidupan kita. Sampai-sampai Roma 6 ayat 26 Roma 8 ayat 26 berkata, sampai-sampai kita pun mengungkapkan, mau berdoa dengan keluh kesah kita yang tak dapat disampaikan. Maka Allah, penyertaan itulah, dialah yang akan menyampaikan itu. Keluh kesah kita itu. Beban hidup kita itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mengapa Immanuel itu? Mengapa penyertaan Tuhan itu? Di dalam Kristus Yesus itu yang lahir. Yang imanental itu. Sangat diperlukan. Allah tidak lagi hanya ada sejauh kekuasaannya. Sampai-sampai bangsa Israel pun, malaikat datang pun mereka takut. Tetapi Allah menjelma. Mau bersama-sama. Bahkan hadir dan hidup di dalam kehidupan manusia itu. Kenapa? Karena manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 berkata, sudah hilang kemuliaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah yang hilang itulah menyatakan bahwa manusia itu berdosa. Jadi berdosa itu adalah karena hilang kemuliaan Allah. Kalau hilang kemuliaan Allah itu, maka tidak ada seorang pun di bawah kolong langit ini yang akan mampu untuk kembali kepada posisinya semula, segambar dan seteladan dengan Allah. Tidak ada, tidak mungkin. Itu. Dengan kekuatan apapun. Itu. Keberdosaan itu tidak mungkin terhapus dan terhilangkan. Hanya dikala itu kemuliaan Allah itu kembali ke dalam kehidupan manusia. Yang hanya bisa mengembalikan kemuliaan Allah itu, yaitu Allah itu sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus Kristus lahir. Dan itulah arti Immanuel, yaitu mengembalikan kemuliaan Allah. Yang merujuk bahwa kemuliaan Allah itu adalah pernyataan, penyertaan Allah Immanuel. Itu. Karena yang kedua, manusia sudah dimurkai oleh Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata bahwa manusia
sudah dihukum maut. Gitu. Dan tidak ada yang dapat mengambil dan merampas manusia itu yang menuju kepada maut itu, selain daripada kuasa Kristus Yesus itu. Selain dengan penyertaan Yesus Kristus itu. Dan itulah arti Immanuel. Merampas orang-orang yang menuju kepada maut. Dan dibawa kepada kehidupan yang semula. Yang segambar dan seteladan dengan Allah. Oleh sebab itu, kata Immanuel itu mengandung arti penyertaan Tuhan itu. Penyertaan Allah yang menyertai itu. Kata Allah itu adalah jamak, plural. Lebih kepada fungsional. Dia harus aktif untuk melakukan, menempatkan manusia itu kepada kehidupan kekekalan. Jadi Immanuel, penyertaan Allah itu adalah bersifat menguduskan dalam kekekalan. Kekekalan. Jadi orientasinya dalam penyertaan itu adalah kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekekalan itu digambarkan kehadiran Kristus, penyertaan Tuhan kepada manusia, dikhususkan bagi orang percaya, adalah satu ungkapan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi penyertaan dalam cinta kasih Allah itu adalah bersifat kekekalan, bukan bersifat sementara. Dan oleh sebab itu, penyertaan Allah secara imanental kepada orang yang percaya itu tetap ada dalam kehidupan manusia yang percaya. Karena bersifat kekekalan untuk menuju pada kemuliaan Allah itu sendiri. Dari setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima dia akan disertai. Penyertaan itu juga disebut dengan justification. Dibenarkan. Dan setelah itu, setelah dibenarkan, penyertaan Allah di dalam proses kehidupan, dalam sanctification itu, Allah tetap terus. Dan Mazmur katakan bahwa setiap orang percaya, kalau dia jatuh pun tidak akan tergeletak. Dan menuju kepada apa? Dalam proses sanctification itu, untuk menuju kepada glorification, kepada kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu, dalam proses sanctification ini, dalam proses kehidupan kita orang-orang percaya, bagaimana kita akan terus-menerus menghidupkan kehadiran Allah, menghidupkan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita tidur, pada waktu kita bangun pagi, pada waktu kita mandi, pada waktu kita melakukan pekerjaan-pekerjaan. Allah itu bersama-sama dengan kita. Kita tidak dapat mendustai dia. Karena dia Allah yang imanental. Dia tidak hanya diam dalam Allah transendental. Sehingga Adam dan Hawa itu mau bersembunyi. Dan dia akan bertanya, Adam, Adam, di mana kau? Tapi Allah yang imanental, Allah yang ada dalam hidup kita, bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, apapun yang kita katakan, sudah terekam.
gambaran daripada IT ini. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara lakukan di kamar mandi, apapun yang saudara lakukan di kamar, apapun yang saudara lakukan di mana saja, terkopi. Allah tahu, karena Allah itu ada di dalamnya. Sehingga di dalamnya, Anda tidak bisa mendustai Allah lagi. Disitulah letak. Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Ada cerita, walaupun itu guyon. Pada kemudian hari, seseorang diambil malaikat bawa ke surga. Dan dia dipertontonkan tentang proses kehidupannya. Sejak dia lahir, sejak dalam kandungan. Diputar videonya. Baru dia lihat, rupanya dia pernah menipu orang. Tapi dia dikatakan dia orang kudus, dia orang suci. Ternyata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Penyertaan Allah itu adalah penyertaan bagaimana Tuhan terus-menerus menolong kita dalam proses sanctification. Dan tidak akan tergeletak. Ada 4 cara menghidupkan penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang pertama tentunya dalam doa kita. Kita berdoa terus menerus. Berdoa itu kenapa disebut dengan dalam nama Yesus Kristus? Karena dia ada di dalam ini. Dialah yang akan mengungkapkan dan dia akan menjadi materai. Dan menyatakan tentang kehadiran Sang Bayi Natal itu. Kehadiran Kristus itulah. Yang menjadi materai dalam permohonan kepada Tuhan. Tidak mungkin ada orang menggunakan nama Yesus kalau Yesus itu tidak hadir dalam hidupnya. Mengklaim satu permohonan kepada Bapa di sorga. Kalau kamu mau minta, mintalah dalam nama Yesus Kristus. Karena Kristus itu ada di dalam hidup. Kristus itu adalah materai. Kristus itu adalah jaminan untuk kita mendapatkan. Kenapa ada kalanya kita tidak mendapatkan itu yang kita minta? Karena jaminan itu kita tidak pakai. Jaminan untuk mendapatkan itu adalah Yesus Kristus dalam doa kita. Yang kedua, bagaimana menghidupkan penyertaan Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan orang percaya itu, yaitu selalu, setiap saat membaca firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi hatiku, dan seperti sulu pada jalanku. Firman Tuhan menerangi hatiku. Firman Tuhan terang pada jalanku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kehadiran Kristus, penyertaan Kristus itu mengungkapkan bahwa perjalanan hidup kita, dia adalah terang. Yesus Kristus adalah obor. Yesus Kristus adalah lentera. Yesus Kristus adalah senter dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk terus-menerus memberikan terang, sehingga di dalamnya kita boleh mendapatkan damai, sukacita, dan sejahtera. Yang ketiga, yaitu kita terus-menerus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan adalah mengungkapkan kehadiran Allah.
mengungkapkan tentang penyertaan Allah yang Immanuel itu. Dan di dalam kekekalan itulah kita memuji memuliakan Tuhan. Dan yang keempat ialah terus menerus beribadah, bersekutu bersama-sama, berkoinonia, bermarturia, dan saling melayani satu dengan yang lain. Itu adalah mengungkapkan tentang kehadiran Allah, mengungkapkan tentang penyertaan Allah dalam hidup kita. Yang kita ungkapkan juga, kita boleh melakukan penyertaan kepada orang lain. Kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu jangan diartikan sempit hanya dalam bersekutu. Tetapi ibadah itu, apa yang kita lakukan adalah satu ibadah kita kepada Tuhan. Itulah kehadiran Allah melalui kehidupan kita. Kita hadir di tengah-tengah dunia yang fana ini. Maka Allah hadir. Kita hadir di tengah-tengah dunia ini. Mengungkapkan tentang Allah menyertai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Perjumpaan dengan Allah. Liturgika. Akan diungkapkan pada setiap aspek kehidupan kita. Setiap gaya hidup kita, setiap gerak hidup kita. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, penyertaan Allah Immanuel yang mengandung kekekalan itu adalah mampu untuk memberikan kepada kita satu kekuatan ekstra surgawi, kekuatan kekekalan di tengah-tengah kita hidup dalam pergumulan pandemi COVID-19 ini. Jangan takut, kata firman Tuhan. Allah menyertai. Kita tidak perlu takut. Hanya Yesus katakan, berjaga-jagalah. Terjemahkanlah kata berjaga-jagalah itu. Minimal kita berjaga-jaga dalam menghadapi pandemi ini. Yaitu kita pakai masker. Dan tadi malam saya mendapatkan hadiah masker. Saya mau pakai tapi rupanya diganti juga. Mana itu? Ini. Harus diganti dengan rempoa. Bukan dengan ini. Minimal itu. Berjaga-jagalah. Minimal kita berjaga-jaga menghadapi COVID ini. Adalah dengan mengikuti protokol kesehatan. Tetapi kita tidak perlu takut. Karena Allah menyertai kita. Karena Immanuel itu adalah kekekalan. Kita bersyukur. Walaupun dalam kelemahan tubuh Pak Gembala kita. Tapi tetap Immanuel itu tetap ada. Dan beliau boleh berada bersama-sama dengan kita. Itu adalah satu pernyataan bahwa Immanuel. Dan kehadiran beliau itu di tengah-tengah kita dalam mengungkapkan bahwa dia juga menyertai kita. Oleh karena Allah sudah menyertai beliau. Kiranya renungan Natal ini Tuhan terjemahkan lebih sempurna lagi bagi saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Amamu boleh selesai berbicara dan sangat kurang. Mungkin banyak, tapi kami mohon Roh Kudus memberikan pemahaman bagi setiap kami yang mendengar. Dan lebih daripada itu berikanlah kami kemampuan untuk mengimplementasikan, mengamalkan itu dalam aspek kehidupan kami. Sehingga nilai-nilai, value Natal ini, value dari perayaan Natal GPKI Rempoa ini, boleh memberikan perubahan-perubahan
dan memberikan penguatan, penghiburan dalam kehidupan kami. Dan boleh mendorong kami pada besok hari dan seterusnya untuk sukses bersama-sama dengan penyertaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan, disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Jimmy M.R. Lumintang atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya memberkati kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus sanam, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa Weekend STT IKAT di GPKI Rempah. Dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar pada malam hari ini, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus, sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Sambil kantong persembahan dijalankan oleh yang bertugas, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 99 bait 1, 2, dan 3. Gita sorga bergema. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam negeri. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermadukan kabar baik, lahir Kristus Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di sorga disembah, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria dalam kehidupan dikenal firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, Natallah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dalam nama Saya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru lagi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doa syafaat dan doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Melkisedek Tabun. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Kami bersyukur boleh pada malam hari ini kami bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada di GPKI Rempoa Permai boleh merayakan hari kelahiran yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana 2020 tahun yang lalu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menyatakan cinta-Mu, Engkau menyatakan kasih-Mu. Engkau boleh menyertai kami sampai hari ini, sampai saat ini, sehingga boleh kami berada di dalam berbagai macam persoalan masalah, tantangan yang kami hadapi. Tapi kami melihat bukti nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau boleh menyertai kami, memimpin kami, melindungi kami.
sehingga boleh malam hari ini kami telah berkumpul bersama-sama untuk menyatakan syukur kami bagimu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di malam hari ini. Dan biarlah melalui Natal tahun 2020 ini Tuhan, semakin nyata kasih-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih jemaat-Mu di tempat ini. Sehingga biarlah melalui seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, boleh akan terus menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa mendoakan Tuhan buat bangsa dan negara kami yang kami cintai, bangsa Indonesia yang masih terus dilanda Tuhan oleh COVID-19 ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai bangsa kami, menolong bangsa kami, sehingga bangsa kami akan keluar dari persoalan ini. Dan bangsa kami boleh melihat kemuliaan-Mu semakin nyata ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami telah menyatakan Tuhan melalui setiap persembahan syukur yang telah kami memberi. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya jemput saudara-saudara berdiri. Jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah hadir dalam dunia, hendak membawa damai ke dalam dunia. Membawa damai bagi kita sekalian. Memberikan damai di hati kita masing-masing. Maka sebagai orang-orang yang menyambut kedatangannya, memiliki tanggung jawab untuk dapat membawa damai bagi dunia di mana kita berada. Yesus ada sobat kita dan seterusnya. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita hentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah. Karena tidak minta tolong pada sobat itulah, meski banyak gelisah buat hati gemetar, meski banyaklah gelisah buat hati gemetar. Lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar.
Pendamkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memberkatimu dengan sentuhan tangan-Nya, sehingga engkau memperoleh kekuatan daripadanya. Kiranya Yesus Kristus Sang Bayi Natal hidup di dalam hatimu, sehingga engkau memperoleh ketenangan dan damai sejahtera daripadanya. Kiranya bimbingan Roh Kudus selalu melekat dalam kehidupanmu, memenuhimu dengan hikmat dan kebijaksanaan untuk menjalani panggilan hidupmu di tengah-tengah dunia ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Besar anugerah-Mu. Selesai, silahkan duduk untuk bersaat teduh. Dan saat ini kita telah selesai, dan saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua, bagi jemaat yang hadir pada saat kesempatan ini. Dan saat ini kita akan masuk kepada kata sambutan. Yang pertama, kata sambutan kepada Ketua Panitia, yaitu Risto Edison Talan SPD. Tempat dan waktu dipersilakan. Shalom. Selamat malam dan selamat Natal bagi kita semua. Pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan pada malam hari ini, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam hari ini. Kita bersama-sama merayakan Natal GPKI Rompoa pada malam hari ini. Kita bersyukur meskipun dalam situasi COVID-19, tetapi kita masih bersama-sama berkumpul merayakan Natal GPKI bersama pada malam hari ini. Sehubungan dengan perayaan Natal kita pada malam hari ini, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Jimmy MR Lumintang, MTH MD, yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya penyertaan Tuhan selalu memberkati hamba-Nya dalam setiap tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Ruben Nesimnasi MTH, beserta Ibu Gembala. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang lain yang sudah mendukung mensukseskan acara Natal pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih buat para tamu beserta undangan yang telah mengambil bagian dan berkumpul bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal bersama-sama. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya Natal kita pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berkaitan dengan COVID-19. Kita bersyukur kita masih dapat berkumpul bersama-sama. Berbeda dengan teman-teman kita yang lain di sana, mereka tidak dapat berkumpul bersama-sama.
mereka hanya melakukan acara Natal hanya melalui Zoom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami juga dari panitia berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyumbangkan dana untuk mensukseskan acara Natal GPKI Rompoa pada malam hari ini. Dan kami juga mengucap terima kasih kepada para majelis yang mendukung kegiatan acara Natal GPKI Rompoa pada malam hari ini berjalan dengan baik. Saya pribadi juga berterima kasih bersama rekan-rekan panitia yang lainnya. Berterima kasih kepada para undangan yang sudah mengambil waktu bergabung bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami dan akan selesai nantinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga meminta maaf kepada rekan-rekan saya, mungkin dalam rapat kita untuk mensukseskan acara Natal kita, mungkin ada perkataan-perkataan atau salah paham yang keluar dari mulut saya minta maaf. Dan mari kita sama-sama melupakan hal itu dan kita tinggalkan itu semua. Kita sama-sama bersuka cita pada malam hari ini menyambut dan merayakan hari kelahiran Yesus Juru Selamat Kristus, yaitu Sang Immanuel. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya mengakhiri kata sambutan saya, pada malam hari ini saya selaku ketua panitia beserta teman-teman yang lain meminta maaf sebesar-besarnya jika di dalam perlengkapan acara kami yang tidak memuaskan hati Bapak Ibu saudara-saudara. Saya selaku ketua panitia dengan sebesar-besarnya meminta maaf. Akhir kata atas nama panitia Natal GPKI Rompoa tahun 2020, saya mengucapkan selamat datang, selamat Natal tahun 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Esther Amanit. Waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, saya mau nyanyikan lagu ciptaan saya, tapi dengan bahasa Kupang.
pun kasih, jangan hanya dekat Dia pas katong susah. Sejuta salak sayang Dia cipta di dunia, tak ada satupun dari itu yang Dia lupa. Sarupa sagambar deng Dia, itu katong pun hidup. Su paling mahal, paling berharga, Tuhan paling cinta. Jangan hanya senang apa yang dunia kasih, jangan hanya pikir semua dunia pun indah. Ingat selalu dengan Tuhan Yesus pun kasih, yang hanya dekat Dia pas katong susah. Sejuta salak sayang Dia cipta di dunia, sun ada satupun dari itu yang Dia lupa. Sarupa sagambar deng Dia, itu katong pun hidup. Su paling mahal, paling berharga, Tuhan paling cinta. Sejuta salak sayang Dia cipta di dunia, sun ada satupun dari itu yang Dia lupa. Sarupa sagambar deng Dia, itu katong pun hidup. Su paling mahal, paling berharga, Tuhan paling cinta. Su paling mahal, paling berharga, Tuhan paling cinta. Su paling mahal, paling berharga, Tuhan Yesus paling cinta. Kata sambutan terakhir dipersilakan kepada Bapak Gembala Sidang, Dr. Ruben Simnasi MTH. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati seluruh jemaat, seluruh tamu undangan, khususnya teman-teman pimpinan staf dari Sekolah Tinggi Teologi IKAT, teman-teman pendeta dari Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, baik yang sementara mengikuti secara virtual dan juga yang bersempat hadir di sini. Natal tahun ini seperti yang disampaikan oleh panitia Natal sedikit berbeda. Tadi malam saya mendapat WA dari seorang ibu pelayan Tuhan. Pertama dia bilang begini, Natal yang membawa tangis,
Natal yang membawa duka, Natal yang membawa kepedihan, karena tidak ada sentuhan, tidak ada baju baru, tidak ada pesan makanan, karena toh tidak ada yang datang dan saling mengunjungi. Saya balas, saya juga merasakan kepedihan itu, tetapi yang lebih terpenting adalah Allah Immanuel. Dia hadir dalam hidup kita, Dia hadir dalam keluarga kita, Dia hadir dalam pekerjaan kita, Dia hadir dalam rumah tangga kita. Dan sampai malam ini kita masih berkata Allah beserta kita. Saya secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada panitia Natal yang memang terbentuk 1 bulan ini bekerja full time. Dan bagi saya adalah kesuksesan karena betul-betul panitia full mengerjakan ini. Yang kedua, terima kasih untuk tamu undangan yang hadir. Kami tadi malam bingung apakah teman-teman yang sudah diundang boleh datang atau tidak. Tadi siang jam 12 baru saya bilang boleh datang, boleh ikut melalui link yang sudah dibagikan. Dan malam ini saya menyapa teman-teman yang sementara mengikutinya melalui virtual. Terima kasih. Kehadiran saudara-saudara membawa semangat khusus untuk kami terus maju di dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih kepada tim media STT IKAT yang begitu profesional dalam menyediakan link ini dan dari tadi sampai sekarang masih berlangsung. Karena itu saudara-saudara, saya menyampaikan terima kasih juga untuk doa dan perhatiannya bagi kami selama 5 minggu di rumah sakit, dan baru hari ini 2 minggu saya bisa keluar. Sebenarnya tadi saya masih pusing dan tidak bisa datang, karena kalau udah jalan cepat itu saya masih berat ke kanan. Tapi karena saya pikir ini Natal GPKI Rampoa untuk bertemu dengan saudara-saudara dan memimpin fotum salam dan berkat dan kata sambutan. Jadi saya puji Tuhan sekarang sehat ini. Sehat sekali, walaupun masih dalam beberapa kondisi, tapi puji Tuhan sehat. Jadi terima kasih untuk kehadiran saudara-saudara malam ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat menyambut Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Salam. Ya puji nama Tuhan, dan kami dari Panitia Natal, kami berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang telah mengambil bagian pelayanan di GPKI Rampoa Permai. Dan saat ini ada bingkisan Natal yang kami telah panitia sediakan. Dan yang pertama diundang kepada Bapak Gembala Sidang GPKI Rampoa, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi MTH untuk maju ke depan, dan nanti yang akan memberikan bingkisannya yaitu Evangelis Risto Edison Talon, yaitu ketua panitia, ketua panitia yang memberikan bingkisan pertama kepada Bapak Pendeta Dr. Ruben Nesimnasi MTH.
Berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian selanjutnya kepada pemberian hadiah bingkisan kepada Evangelis Pace Melianus Asbanu SPD, dipersilakan untuk maju ke depan, dan masih tetap kepada Ketua Panitia untuk bersedia mempersilakan memberikan bingkisannya. Dan diberikan tepuk tangan yang meriah juga kepada Evangelis Pace Melianus Asbanu. Dan yang ketiga, dipersilakan maju kepada mahasiswa praktek yaitu Melki Nesimnasi, dan akan diberikan kepada Ketua Panitia bingkisan ya sebagai bukti kasih atas pelayanannya selama KKN di GPKI Rempoa. Diberikan juga tepuk tangan yang meriah kepada Melki Nesimnasi. Dan kemudian untuk anak sekolah minggu dipersilakan maju kepada adik kita Karen, Revan, dan Gabriel yang disediakan oleh Evangelis Pace Asbanu untuk memberikan bingkisannya. Sekali lagi Karen, Revan, dan Gabriel. Oh, kalau tidak mamanya aja, orang tuanya yang mewakili. Diberikan tepuk tangan yang meriah untuk adik kita Gabriel. Selanjutnya kepada adik Revan ada? Atau orang tuanya? Tidak ada. Oh, tidak hadir. Ya. Karen? Oh, tidak ada juga ya. Baik. Dan terakhir, Panitia Natal juga memberikan apresiasi kepada ke-16 mahasiswa praktik weekend maksud saya, dan dipersilakan untuk maju ke depan. Yang pertama ada Richard Carly Sihombing, Abezer Jamumir, Yakonias Iba, Tinus Igomu, Tommy, Agnes Talan, NC Okliana Selan, Ewi Agustinar Ereva, Evi Lombu, Nana, Monika Situmorang, Melinda Tuan Kota, Regina Nesimnasi, Milka Semumbele, dan saya terakhir Octavia Elizabeth Menrova. Dan ini diberikan kepada Evangelis Pace Asbanu.
Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan acara kita. Ini adalah acara yang ditunggu-tunggu. Kita akan masuk dalam Ramatama. Dan untuk doa makan, kami persilakan kepada Bapak Pendeta Julius Unsong. Bapak Pendeta Julius Unsong untuk memimpin kita dalam doa Ramatama. Kita berdoa. Benar Tuhan bahwa Engkau adalah sobat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terkadang kami juga lalai dan meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada dan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat damai Natal yang boleh kami rasakan, perayaan Natal yang boleh kami laksanakan. Biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh Tuhan tetap terus mengingat nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami, mengagungkan gema Natal dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar setelah acara ini selesai, kami akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, menyucikan, menguduskan, sehingga melalui makanan, minuman yang dihidangkan, kami boleh memperoleh kesehatan, kekuatan, gizi yang baik yang daripada Tuhan melalui tubuh ini. Terima kasih memberkati orang-orang yang sudah menyediakannya, mengelolanya, memasaknya. Biarlah melalui tangan-tangan yang rajin, tangan-tangan yang penuh dengan kasih, mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebaikan-Mu. Kami siap sambut berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk konsumsi kita di lantai 1 di dapur makan, tempat makan STT Ikat. Kami persilahkan untuk Bapak Ibu Saudara bisa menuju ke sana untuk menikmati makanan yang telah disediakan oleh panitia. Kami dari panitia dan juga gereja mengucapkan Selamat Natal 2020 dan menyusun tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Wish you a Merry Christmas. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru juga. Tuhan berkati. Selamat malam, selamat menyambut Natal 25 Desember 2020. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman, sahabat, saudara-saudara teman yang sudah mengikuti acara Natal GPKI Rampoa. Kami merasa dihormati, kami merasa bangga, merasa senang. Doa kami menyertai saudara-saudara, dan salam Natal untuk saudara-saudara di rumah dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih banyak. Salam. Saya persilahkan bagi yang ada di sini untuk boleh menikmati hidangan makanan di bawah dan Ramatama bersama. Terima kasih. Tuhan berkati. Salam.